memang bakalan mempelajari tentang enkapsulasi ya. Tapi sementara ini anggap dulu lah ini ngerti. Private itu maksudnya? Hah? Bahwa objek ini nanti mahasiswa nama sama NIM ini nggak bisa diakses sembarangan, dia punya tertutup. Jadi gimana cara kita mendapatkannya? Kita harus minta ke objeknya itu. Jadi seperti yang dibilang bahwa selain variabel dia juga punya metode ya, bisa. Dan biasanya ada dua tipe metode. Yang pertama aksesor. Yang kedua aksesor itu apa? Aksesor itu apa? Yang akses. Mutator itu sesuatu yang merubah state dari objek itu. Bisa? Aksesor itu berarti kembaliannya sesuatu yang di dalam objek itu. Mutator sesuatu yang merubah state-nya. Lihat. Jadi kalau sekiranya seperti ini, kalau ini aksesor, kita pengen aksesor dari nama. Nama itu apa? String ya. Makanya kita buat di sini string. Nah, biasanya aksesor itu menggunakan nama yang bertipe-tipe get. Ya. Get nama. Penulisannya gitu ya. Kalau gini kita return-kan return. Oke. Kalau kita nim kita return-kan return nim. This juga bisa ya, this nama, this nim ya, sama aja. Tapi kadang-kadang kalau aku pengen membuat sesuatu tambahan di sini bisa ya. Contohnya aku buat seperti ini. 111 ditambah ini. Bisa ya? Jadi apapun yang di nim itu ditambahkan awalnya 1 ya. Yang bertipe mutator itu merubah state-nya. Seperti gini, public pakai void biasanya. Bisa nggak pakai kembalian? Bisa ya. Nanti kita lihat yang tipe kembalian. Ya. Set nama. Ini harus ada yang kita kirim ya. Metode itu dipanggil tapi kita mengumpankan atau mengasih parameter kan. Contohnya kita kasih apa? Nama. Contohnya gini ya. This nama sama dengan gini ya. Kalau kita buat mutatornya dari set name kita kirimkan, ini pun terserah entah names atau nim terserah ya, nggak peduli kita ya. Nah, penamaan di situ yang jelas nim yang ada di objek ini gantikan dengan nim yang kasih. Nah, bisa juga mutator agak aneh dikit. Contohnya gini, public void set data. Bisa aja kadang gini kalian butuhkan. Kalian buat seperti ini, string nama, kan bisa juga seperti ini ya. Jadi waktu ngeset, kalian ngesetkan, umpankan langsung 2 biji data, satu untuk ngeset nama, baru this name. Seperti ini ya. Nah, terkadang ada kalian membutuhkan seperti ini. Kalian mungkin butuh get name-nya, get-nya beda. Public void get state dari objeknya, objek mahasiswanya. Bisa seperti ini contohnya. Oh, seperti ini. Kita aksesor ya. String get state dari objek. Seperti itu ya. Terserah namanya. Nanti kalian benarkan.
kita returnkan. Contohnya kalian pengen ada sesuatu yang membutuhkan bahwa kita butuh gaya seperti ini, nama sama dengan gimana? Tambah name sama dengan gimana? Seperti ini. Bisa ya? Kureturnkan seperti itu ya. Benar? Jadi kalau di sini ku buat mahasiswa gimana, Dek? Mahasiswa M sama dengan new mahasiswa itunya hilang ya? Kita hilangkan ya? Bisa juga seperti ini bercepat ya. Insertkan konstruktor baru bikinkan dua ini bercepat. Ini juga bisa ya? Sama aja ya. Oke. Sekarang kita buat mahasiswa ada yang bertipe seperti ini. Kita buatkan gimana? Namanya Aji, NIM-nya. Nah, tiba-tiba suatu saat kita pengen rubah namanya, kita nggak bisa lagi seperti ini. Nama, karena namanya di sana udah private. Jadi kalaupun kita pengen rubah namanya M, objek M, tolong dulu setkan namamu dengan nama yang kukasih menjadi si mumpung. Seperti itu. Jadi kita minta tolong. Jadi kalau aku objek manusia, aku ada namaku udah nggak di jidatku lagi, tapi kau kalau minta tanya baik-baik. Atau aku nggak bikin lagi di jidatku nomor handphoneku. Kalau kau minta, bang minta dulu nomor handphonemu gitu. Seperti lah ini. Setkan namamu dengan ini. Baru kalau kita print, shoutkan M nama mahasiswa sama dengan M minta dulu namamu. Gini ya. Ya? Bisa? Nah, seperti itu ya. Tapi kadang kita minta seperti ini. Mahasiswa, data mahasiswa. Kan kita tadi punya satu lagi yang agak aneh kan? Apa? Get state object, returnnya nama.name. Nama ini ya, nama tambah ini ya. Bisa kadang gitu kita bercepat. Daripada kita buat data mahasiswa, kita bikin standarnya dulu. Data mahasiswa, baru kita buat seperti ini. /tab, baru kita buat di sini. Nama sama dengan gimana, Dek? M.get nama, baru tambahkan /tab name sama dengan M.get seperti ini. Benar ya? Tapi gimana kejadiannya kalau sempat mahasiswa kita banyak? Berulang-berulang nanti kita buat seperti ini kan? Benar nggak? Benar? Jadi kita pengen sekali aja. Kita pengen di sini data mahasiswa /tab gini. Jadi kita tinggal bilangkan di sini gimana? M minta dulu get state objectmu, karena ini string kembaliannya kan bisa ya. Oke? Kalau kita print lebih enak kan? Kalaupun ada 100 tinggal kita panggil m.get state object ya. Oke, ini juga kurang bagus. Jangan seperti ini. Ada namanya, nanti kita pelajari, ada namanya overriding. Ya. Anggap aja dulu ini kalian ngerti. Ada namanya public string to string. Ini sebenarnya kepunyaannya si bapaknya. Bapaknya si ini siapa? Mahasiswa. Karena nggak ada di sini tulisan extendnya, ini sebenarnya tulisannya objek seperti ini ya. Tapi karena ini leluhurnya bukan bapak, bukannya anaknya dari objek yang punya leluhur objek, tapi ini langsung dia bapaknya objek. Ini kan kayak gini kan langsung dia, ya. Ini bukan extend manusia, extend apa kan? Ini langsung mengextend ke objek ya.
makanya nggak ditulis. Sebenarnya ada sebenarnya di sini extend objeknya ya. Oke? Nah, ini namanya toString. Public toString mengoverride atau menggantikan toStringnya dari si bapaknya. Ntar kita pelajari overriding nanti ya. Jangan sini. Pura-puranya ngerti dulu. Bisa kalau buat seperti ini. Returnkan nama yang tadi itu ya. Atau bisa langsung aku panggil ini. Bisa ya. Return get set object. Kenapa? Karena ini kembaliannya string. Ini sebenarnya apa? Kembaliannya. Makanya waktu kita buat return seperti ini bisa ya? Bisa? Mengerti ya? Ini kenapa ada cumi-cumi warna kuning? Karena ini toString. Jadi harus ada namanya anotasi seperti ini. Membilang bahwa ini sebenarnya di bapaknya udah ada. Di bapaknya udah ada. Membilang bahwa di anaknya kita rubah. Contoh gini, di kelas burung terbangnya itunya melambai-lambai. Apanya? Sayapnya, iya benar. Sayapnya melambai-lambai. Nah, kalau di burung apa yang agak aneh? Burung unta. Gimana terbangnya? Contohnya pesannya, oh ini nggak bisa. Jadi di kelas di kelas burung unta, kalian harus mengoperate public string, bukan public string terbang, karena di bapaknya terbangnya kan terbang sayapnya melambai itu kan. Kalau di unta kan nggak bisa. Jadi dalamnya itu bilang saut burung unta tak bisa terbang, gitu ya. Ya, ini return seperti ini. Jadi kita ngeprintnya seperti ini. Nah, lihat sebentar deh ya. Waktu seperti ini, sebenarnya kalau kalian buat ini jalan nggak? Jalan, tapi apa isinya? Hah? Lihat, sebenarnya ini seperti ini. Sama aja. Waktu kalian buat seperti ini, dia compiler itu pasti bakalan tahu bahwa ini maksudnya panggilkan toString-nya. Ngerti ya? Nah, karena toString-nya si M belum ada, kan nggak ada toString-nya M kan? Ini kan masih komentar ya. Dia waktu itu ngelihat toString, oh aku nggak punya. Kutanya bapakku, bapaknya punya kan? Makanya dia bisa ya. Tapi kalau di objek nggak ada, error itu ya. Nah, sekarang datang mahasiswa, janganlah seperti bapakku ngeprint. Bapakku parah kali ngeprint. Bapakku membuat nama dari kelasnya add kode hashnya ya. Datang terakhirnya punya aku beda sendirilah, buatlah yang baru katanya. Dibuatnya lah yang baru, override seperti ini. Dengan ini drivernya menjadi waktu di toString kan, ini buat seperti ini, ya. Oke. Dengan kata lain, karena tadi aku bilang sebenarnya kalau dibuat seperti ini memanggil toString, jadi aku buat system of print M, bisa aku buat seperti ini ya. Oke. Bisa ya? Sama aja ya. Benar? Nah, terkadang ada orang yang buat seperti ini. Agak aneh kan, orang datang kan suka-suka. Enggak ada yang bisa melarang. Buat seperti ini, print data. Bisa buat seperti ini. Di dalam si objeknya sendiri ada print data. Baru buat seperti ini. Shout kan. Bisa nggak aku buat seperti ini? This. Bisa? Oh, sebentar, kita buat dulu. Seperti ini. Ini bisa? Kalau aku buat seperti ini, terakhirnya aku nggak manggil lagi, cuman aku lebih elegan, panggil seperti ini. M, tolong dulu printkan datamu. Dengan ini bisa? Bisa ya? Benar? Benar nggak? Elegan mana? Lebih elegan ini ya? Benar nggak? Oke. Nah, gimana tadi ceritanya aku buat di sini, bisa nggak?
Bisa nggak di sini? Ayo kita berundi dulu. Bisa nggak ini? Bisa kan? Kenapa bisa seperti ini? Kan aneh. Sistem of print disk. Maksudnya seperti ini. Sistem of printkan dulu ke CMD, ke yang CMD yang ini. Di sini objek ini. Waktu kan tadi kita minta waktu sistem of print dalam huruf M, apa yang dimintanya dipanggilnya? ToString kan? Benar nggak? Sama aja seperti ini kan? Sistem of printkan dulu di sini objek ini. Kalau di sini ada print data, di dalam ini ada print data. Kan aku minta printkan dulu ini di sini objek ini. Apa jadinya? Waktu dia ngedis dia manggil toString-nya, ya. Nah sekarang kalau sekiranya sistem of print disk ini ku hilangkan, ini apa yang di printnya? Error nggak? Perhatikan, dia manggil bapaknya. Waktu dia disk ini, dia kan manggil toString sebenarnya. Dia kan mau print objek yang ini. Lihat, objek apa yang di printnya? Objek si M. Printkan dulu datamu. Datang di sini, panggil M. Dipanggil metode print data si M kan? Datang di sini, dipanggilnya lah ya. Datang dalamnya sistem of print disk. Di sini maksudnya kan dia sendiri, benar? Nah dia sendiri, waktu dia panggil dia sendiri, dia kan manggil toString. Nah di objek mahasiswa ada nggak toStringnya? Nggak ada, makanya dia tadi dipanggil si bapaknya. Bapaknya kan seperti begini kan? Nah datanglah kita, masa kayak gitu, aku pengen yang agak bagus dikit, buatlah seperti ini, aku pengen seperti ini aja gitu. Bisa ya? Bisa ngerti? Nah sekarang lihat, aslinya sih nggak seperti ini. Aslinya kadang orang buat seperti ini. Data mahasiswa gimana dek? /tab titik 2 / n, baru dibuatnya gimana? Nama /tab. Nggak terserah, pusing juga aku nih. Gimana? Nama ya. Oke, baru name seperti ini ya. Ya, kalau kita print di sini, dia bikin seperti itu ya. Lebih cool kan? Printkan datamu, udah pintar dia tahu untuk manggilkan print data ini. Waktu print data ini udah pintar dia tahu di sini waktu dia manggil stringnya. Ya, bisa? Ada yang mau ditanya nggak? Mana? Ya tapi kan nggak cool. Masuk kayak nama di mana? Yang ini sebenarnya benar kau bilang harus dipanggil get namanya. Kenapa? Kenapa ini lebih bagus panggil get namanya? Baru ini get name-nya. Walaupun di sini, padahal kan sebenarnya bisa kita panggil nama .nim kan? Kenapa dia lebih senang pakai ini? Kenapa? Kalau ada berubah namanya, tiba-tiba ada aturan baru bahwa ini harus ada. Contohnya seperti ini. Tiba-tiba aku pengen tambah bahwa semua orang yang di sini harus pakai nama depan dokter. Kan aku tinggal ganti kayak nama. Benar nggak? Gimana kalau sekiranya nggak gitu? Terakhirnya aku merubah set namanya kan? Dis nama sama dengan nama harus berubah-ubah lagi di sini kan? Benar nggak? Gimana kalau sekiranya ada metode lain yang pengen set nama yang standar? Kan bingung. Bagusan buat di sini get nama ini. Jadi di sini kalaupun berubah hanya di sini aja dia berubah. Hanya berubah di sini, ya. Dia menjadi dokter mumpung. Ya? Bisa? Bisa ngerti? Ngerti dulu objek-objek itu, ngerti tentang alamat-alamat ini, biar ngerti. Bahwa kalau aku bilang mahasiswa M itu menunjuk suatu alamat di memori. Ya, waktu aku bilang mahasiswa N sama dengan F, N itu menunjuk alamat yang ditunjuk si F.
Ya, ingat aja ini masalah memori ada. Kalian akan lebih pintar kalau sekiranya nanti udah masuk arsiko, mungkin bakalan lebih tahu masalah-masalah ini. Udah masuk belum? Organisasi arsitektur komputer. Ah ya itulah namanya sama aja. Apa? Udah masuk belum? Baru masih di organisasinya. Oh iya, nanti kalian bakalan mengerti tentang memori. Kalau nggak ngerti juga ntar kita jumpa di sistem operasi. Sekarang ada mau ditanyakan? Ini masuk to string, masih ada beberapa metode lagi, compare lagi. Tapi kan nanti ke sana ya. Waktu kita mau belajar interface itu, ya. Gimana disisap? Disisap juga pakai gadget gitu, ya sama aja. Gimana pakai kelas-kelas juga? Iya. Gimana PHP? Pakai kelas-kelas juga nggak? Iya, pakai kelas. Ada kelasnya, kelas mahasiswa. PHP yang kalian pakai kemarin itu kan PHP biasa, PHP prosedural, bukan PHP objek ya. Aslinya gimana? Mirip sekali kan ini. Ada nggak peripak-peripaknya bang? Ada nggak statik-statiknya di PHP? Ada. Ada statik-statik nggak di PHP itu? Ada. Ada nanti itu kelas mahasiswa, statik nama, ada gitu ada. Cuman keputusan yang diambil sepertinya bagusan kita fokusin ke Java. Nanti di pertemuan agak-agak 11 kan kayak kurang jelas nanti ini kan. Nanti kita bagusan belajar ke bahasa yang lain. Kenapa? Kalau sempat aku ajarkan sisap, takutnya kalian nggak suka sama ini. Terakhirnya kalian sisap terus. Bagusnya aku kasih dulu ini, ya. Karena jangan tetap ini harus kita utamakan. Kenapa? Pertama, sisap itu kan punya Microsoft, hanya jalan Microsoft aja nanti ya. Walaupun ada pun project lain seperti Mono yang bisa sisap, cuman kan nggak bagus ya. Java nanti bakalan kita pakai untuk web, bakalan kita pakai untuk Android tuh, bakalan kita pakai untuk yang Nokia yang Symbian tuh, yang micro edition Javanya. Makanya kita tetap konsen di Java, jangan dilupakan ya. Nanti kalian bukan bikin web, jangan pakai PHP ya. Pakainya Java seperti ini ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalian ngerti nggak? Atau bingung mau nanya apa? Atau karena gampang kali makanya gitu itu? Atau gimana, Dek? Aku sebenarnya nggak apa-apa, minimal kalian ngerti aja. Bisa? Kalau metode kayak compare to like itu bisa di-compare gitu? Iya dek. Jadi selama bapaknya ada dan di anaknya nanti kan kita belajar inheritance ya minggu depan kan. Selama di bapaknya ada kita rubah kelakuannya, itu namanya udah mengoverride dan bisa kita rubah. Oke? Di objek apa aja metode yang ada? Lihat, objek sebenarnya apa aja metodenya? Kita lihat C, program files, Java, JDK, dokumen, API, index. Kan aku bilang bapak dari segala bapaknya apa? Java lah, objek. Lihat objek, mana objek? Apa aja dia punya? Lihat metodenya, kita kan ini objek, ini bapaknya semua kan. Kita ke metode, lihat dia punya apa. Pertama dia punya kecilannya. Kalian pura-pura yang bisa baca ya. Ada clone, ada equals, ada finalize, ada get class, hascode, notify all to string. Ini yang kalian sering rubah ya. Yang paling sering berubah itu string, ya. Baru yang paling sering berubah lagi adalah apanya? Mana lagi yang lain? Itu aja. Bukan, enggak di atas atasnya ada, ya. Hashcode-nya kadang dirubah, iya dirubah. Semua orang itu. Kenapa hashcode itu bermasalah? Ada masalah di hashcode di Java.
Cuman itu agak levelnya agak tinggi, kuterangkan kalian jadi bingung. Jadi itu dulu. Cuman kemarin pelatihannya sampai 4 hari. Kasih tahu gimana yang kalian buat ini kan Java, istilahnya Java jadi amburadul. Benar nggak? Java yang gimana? Java itu ada standarisasinya, namanya Java Secure Code. Java pemrograman dengan coding yang aman. Kalian tahu nggak kalau ini nggak asal-asalan dibuat nanti? Contohnya seperti ini. Kalian buat kelas seperti ini nggak asal-asalan. Ini harus memutuskan ini yang publik, ini memang ini nggak bisa asal-asalan. Salah ini salah. Makanya paling bagus tutupi semuanya. Tapi jangan jadi semua tutup. Jadi artinya get nama pun private. Jadi kapan lagi bisa berinteraksi sama orang kan? Ya, janganlah semuanya. Contohnya kayak gini lah. Ini bakalan dipanggil sama di luar nggak ini? Dia dipanggil sama apa? Istilahnya, ini kita ganti pula. Istilahnya dia panggil di sini lah ya. Dipanggil di sini. Ini ada nggak kemungkinan bakalan dipanggil di luar? Enggak. Berarti ini harus private. Karena ini nggak ada rencanamu untuk dipanggil di luar. Oke? Baru ada 2 kemungkinan. Bahwa sekali ku ciptakan jangan pernah bisa dirubah. Seperti ini istilahnya, sekali ku ciptakan NIM si Aji, masa orang NIM-nya bisa ganti-ganti? Bener nggak? Sekarang kalau ku ganti NIM-nya bisa nggak ini? Setkan dulu NIM-mu dengan NIM berapa NIM si Natana ya? 53 biar tinggi IP-nya. Apa jadinya ini? Terakhirnya waktu dia transkrip apa jadinya ceritanya? Jadi tinggi IP-nya kan? Seperti itu. Berarti ini kita buat pertama apa? Ini harus private. Ini minggu depan kita pelajari ya. Kita anggap sekarang itu dulu. Lihat. Baru jangan pernah ada set name. Ya? Benar? Bisa nggak? Bisa? Oke. Tapi kalau salah, kalau nanti dibilang, lah kalau salah itunya aku, kalau salah masukinnya gimana ini? Nah, mungkin ada cara lain untuk merubah NIM ini. Contohnya seperti ini. Public void. Ubah dulu NIM karena salah input gitu. Cuman bukan set NIM dia. Baru ku buat di sini string NIM, baru di sini string contohnya verifikasi gitu ya. Benar nggak? Baru ku buat seperti ini. Baru contohnya dari database lah, contohnya datang ada private string verifikasi. Contohnya ini dari database lain ya. Benar ya? Dari database baru adalah private seperti ini. Ya kan? Oke? Pura-puranya kita copy paste aja. Ini source code kan. Ini ya. Contohnya if itu yang letaknya F harus itu. Bentar. Ya nggak apa-apa lah, sama aja lah. If verifikasi ya kan, equals ignore case apa? Verifikasi ya. Benar? Baru this name gantikan dengan NIM ini. Ya? Bisa dimengerti? Kenapa, Dek? Oh, kok gue ganti ya? Verifikasi kan? Salah ya? Gini ya? F-nya ketukar sampai yang di atasnya itu kan Gak apa-apa lah. Gini. Kan kita istilahnya malas contohnya, kita harus itu aja. Gini ya? Benar nggak? Terakhirnya ngerubah NIM-nya, terakhirnya salah lah si NIM ini kan. Wah, NIM si Nathanael ini katanya kan. Kan ini nggak bisa lagi kan? Oke, ini jadi salah kan? Datanglah dia. Tolong dulu rubahkan apa tadi?
ubahkan namanya NIM-nya jadi 1053 dengan verifikasi datanglah si Aji kan biar tinggi naik PQ. Verifikasinya lentang apa ke sini? Bakalan berubah nggak? Hah? Jangan ini si Aji. Berubah? NIM-nya kan tetap segitu kan? Benar nggak? Coba kita bikin 9 sini biar agak ngerti, biar agak jangan bingung kan. Lihat. 9 kan? Nah, datang dia, wah, mau curang si Aji nggak bisa kan? Tapi tiba-tiba dari mana dapat dia verifikasi yang asli? Kira-kira apa? Berubah nggak? Berubah kan? Seperti itu. Jadi hati-hati membuat kapan dia publik, kapan dia itu, kapan dia berubah. Nggak salah-salah itu ya, ya? Bisa? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kenapa dek? Hah? Ini pura-puranya ini kan? Pura-puranya. Jadi gimana cara? Masa dia apa-apa itu atasnya verifikasinya? Kan aku bilang ini dari database atau di generate random ya. Dikasih challenge waktu kau mau rubah nama, yang tahu yang kayak BCA itu yang ada pinnya itu, pin yang kecil itu apa namanya itu? Hah? Tokennya itu kan cocokkan dulu kan tokennya di situ sama benar nggak gitu ya. Ini bisa dimengerti ya. Baru ingat kemarin yang masalah kemarin kan aku terang sama kalian kalau sekarang di dalamnya ada list ya. Aku terangkan nggak? Atau kita ulang sedikit lagi ya. Katakanlah di sini ada apa? Private list of string. Contohnya string lah di sini ya. Gak usah mata kuliah atau apa ya, string aja. Nama atau kita bikin lebih agak keren dikit. Kita bikin ya. Di sini ada namanya mata kuliah gitu ya. Benar? Kita buat di sini mata kuliah apa namanya? String kode mata kuliah, string nilai gitulah ya. Bercepat ya. Baru di sini kita buat bukan list of string lagi tapi list of mata kuliah. Baru di sini matkul. Ya kan? Baru di sini langsung aja lah kita buat sini ya. New. Bisa kan langsung gini kan? Tapi janganlah seperti itu, enggak bagus. Gini aja. Udah Pak tulis ya. Waktu ini dia manggil apa? Manggil konstruktor ini ya. Berarti di sini kita ciptakan list mata kuliah tadi. Benar nggak? Ini kan kita bilang bahwa di sini ada mata kuliah, betul nggak? Benar? Lihat, di sini ku ciptakanlah di matkul ini sama dengan new array list of mata kuliah. Seperti ini, ku ciptakan objek mata kuliah ya. Benar? Nah, gimana kita memasukkan mata kuliah ke dalam dia? Gimana? Oh, sebentar di mata kuliahnya kita kasih dulu. Kita kasih apa dulu? Konstruktornya biar agak keren ya. Ya, seperti ini. Lihat, seperti ini ya. Sekarang kalian buat nggak get set untuk mata kuliah? Kalian buat nggak seperti ini? Ini kan list mata kuliah ya. Kalian buat nggak seperti ini? Kita cepat aja ya. Klik kanan, insert code, getter and setter, baru kita buat seperti ini. Ini ada nggak? Kalian rasa buat seperti ini nggak? Kalian buat seperti ini nggak? Menurut kalian bagusnya? Ada public list mata kuliah, get mata kuliah. Ada metode get mata kuliah nanti yang kembaliannya matkul itu. Atau ini set mata kuliah. Perlu nggak ini? Hah? Nggak butuh. Metode atau objek yang jelas apa yang ada di aku. Kau nggak perlu tahu. Kalau kau mau buatkan kopi, masukkan aja butiran kopinya. Nanti keluarkan serbuk kopinya. Nggak perlu kau tahu bahwa di dalam itu ada mesin-mesin yang di dalamnya. Benar nggak?
Jadi ini kurang bagus. Yang ada public void tambahkan mataku. Seperti ini contohnya. Baru kalian buat mata kuliah. Contohnya seperti inilah ya, mata kuliah ya. Baru di sini kalian apakan? Matkul. Kalian add-kan mata kuliah itu. Benar nggak? Benar? Atau kita kembali ke kawal dulu. Lihat. Jangan dulu ke sini. Lihat. Mana kok lama kali ini? Oke, ini. Sekarang kalau seperti ini kasusnya, gimana kita menambahkan mata kuliah ke dalam? Lihat, waktu tercipta si Aji, kita rubah ininya. Gimana kita menambahkan mata kuliah? Get mata kuliah. Ini jadi apa? Ini jadi apa? Waktu get mata kuliah. Ini jadi list of mata kuliah kan? Kalau list gimana cara menambahkan sesuatu? Titik add kan? Benar nggak? List kan menambahkan sesuatu pakai add kan? Add. Baru mata kuliah gimana? New mata kuliah string code nilai seperti ini. Benar nggak? Benar nggak ini? Seperti ini kan? Benar? Bisa dimengerti? Tangkapkan mata kuliahnya yang di dalam objek M, baru add kan. Tapi ini kurang bagus. Yang bagusnya sebenarnya seperti tadi. Kalian nggak perlu tahu bahwa mata kuliah yang ada di dalam objek mahasiswa itu ternyata di dalam list. Nggak perlu tahu. Yang perlu tahu bahwa waktu ditambahkan mata kuliah, datang objek itu menambahkannya langsung otomatis ke list itu. Jadi bukan seperti ini. Lihat. Kalau di sini ini kita hapus, kita bakalan buat seperti tadi. Gimana cara mengembalikannya ke depan tadi? Nggak bisa lagi ya. Public void tambahkan. Lihat, mata kuliah M, contoh gitu ya. Gimana? Matkul add-kan M ya. Benar? Jadi ini kalian nggak perlu tahu lagi bahwa ini sebenarnya di list, tapi kalian cukup membuatkan M, tambahkan dulu. Apa kita buat tadi? Sorry, lupa. M, tambahkan dulu mata kuliah new. Gimana? Nilainya 70. Bener nggak? Ini yang jelas kan kalian panggil kan tambah mata kuliahnya. Urusan dimasukkan ke list itu urusan dari objek CM-nya. Ya? Jadi kalian nggak perlu melakukan seperti ini. Ini sama dengan kalau yang ini kalian buat M, minta dulu tulis mata kuliah pula. Oh, kasih katanya kan? Inilah itu ya. Datang dia. Sekarang udah ini list mata kuliah itu kan, datang kau manual lah kau add kan, karena list kan kau add karena new mata kuliah. Nah, yang seperti aku bilang, di dalamnya nggak peduli kita. Jangan buat seperti ini. Bagusan buatnya seperti ini. Tambahkan dulu mata kuliah di mata kuliah ini. Urusan si M lah yang menambahkannya ke matkul ini. Ya, jadi orang luar nggak perlu tahu bahwa di sini ada list. Bisa? Bisa? Seperti ini. Ada kita suatu perusahaan besar, kita mau membangun jembatan. Yang jelas kasihkan datang orang luar, si Jokowi gitu. Bangun dulu jembatan Selat Sunda. Yang jelas kasihkan aja Jokowi uangmu 10 juta ke aku, ntar bangun jembatan itu, gitu kan? Sebenarnya yang ngerjain dalam perusahaan ini kita enggak. Mungkin bagian dari kita orang belakang lah, jembatan-jembatan kan, orang belakang itu yang kerjain, gitu kan? Tapi jangan juga seperti ini. Perusahaan kita ya, perusahaan ini minta dulu departemen pembuatan gedung kalian, orang belakang datang dia, tolong dulu kerjakan ini, seperti itu ya. Bedakan dengan datang si Jokowi bilang perusahaan T,
perusahaan T, tolong dulu buatkan jembatan, baru dalam kurun ku kasih 10 juta gitu. Bedakan ya. Bedakan ku ambil bagian yang belakang dengan aku suruh perusahaan ini, ntar perusahaan ini aja menentukan siapa yang kerja. Bisa? Seperti itu. Tutupi sesuatu di dalam project itu. Yang usah perlu tahu. Ini kalau sekiranya ini walaupun ini memang buatanmu, tapi kan orang kemungkinan bisa pakai ini kan? Bisa ya. Tapi dia nggak perlu tahu bahwa dalam ini list yang dia tahu bahwa di dalam mahasiswa ini ada metode tambahkan mata kuliah. Gimana di dalam mata kuliah itu bukan urusan orang itu, yang jelas tambahkan ya. Atau seperti ini, aku ini objek manusia, ini objek manusia. Waktu kau mentransfer uang ke aku, yang jelas kau bilang gini, Bang, ini nomor rekeningku sama uangku, tolong dulu kirimkan ke dia, gitu ya. Berarti ada berapa inputan? Nomor rekening dia, jumlah uang, sama nomor rekening dia. Dia nggak perlu tahu bahwa di dalam proses ini aku ngecek dulu, wah uangnya si kawan ini cukup nggak, mau transfer uang 1 juta, uangnya pun 100.000. Nggak perlu tahu kan? Yang jelas aku yang tahu itu. Nanti datang terakhirnya karena public bolehan dia kan. Aku bilang sama dia, kau yang benar kau, false. Kan kirim sama dia false. Kalau yang benar kau, uang kau 1.000, aku minta uang transfer 1 juta gitu kan. Tapi di dalamnya ada proses kan. Aku yang tahu itu, benar nggak? Aku yang tahu bahwa sebenarnya data-data itu aku masukkan ke dalam suatu list dari rekening-rekening, ya, benar nggak? Gitu. Bisa dimengerti? Ini hanya perlu pemahaman karena pemrograman objek itu pemrograman di dunia nyata, sama seperti dimodelkan di dunia nyata ya, ya, benar? Bisa dimengerti? Nanti dipelajari lagi ya. Ini intinya, kalau sempat sebelum UTS kalian nggak ngerti ini, kesananya suram. Karena kesananya kita belajar lebih dalam lagi kan, lebih dalam lagi, terakhirnya kalian pingsan duluan. Tenang, ini kurang ngerti. Tapi inilah konsepnya. Ada mau ditanyakan? Susah aku menjelaskan? Kalau kalian bingung, berarti itu ada kemajuan. Tapi kalau kalian nggak bingung, itu kalian yang ada pasti kemunduran. Kecuali udah betul udah ngerti kali ini. Bisa? Nanti dicoba-coba di rumah ya. Oke? Sebagai itunya kita harus buatkan. Ini udah dulu ya. 43. Stop ya.